Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula yang barokah ini, dan tidak hanya di aula, semoga kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Salawat serta salam semoga telah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan semoga sampai kita selaku umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti. Amin. Berdirinya saya di depan seperti biasa. Saya akan duduk. Ya, duduk. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa, saya akan mau bercerita lagi seperti minggu yang kemarin. Karena kalau bercerita itu lebih mudah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ceritanya masih tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, masih menyinggung tentang rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung aja ceritanya. Terjadi pada hari minggu kemarin, hari Rabu, tepatnya sebelum adzan subuh. Tepatnya sebelum adzan subuh, kan saya bangun qiyam. Beres qiyam, saya akan menyiapkan kamera, lighting, sama memori untuk kajian ahwat. Kajian kultum ahwat. Saya kan udah beres nyiapin kamera, langsung tidur sebelum subuh teh. Pas mau tidur, pas mau bareng, saya teh ingat sekarang teh hari Rabu, kajian Ustaz Wahid. Pas mau tidur, terus saya ingat di hari Rabu mah ya kajian Ustaz di luar di Masjid Baitul Mukmin. Pas mau tidur, kebenaran mendengar suara mobil Ustaz yang nelfon. Kan kalau kuncinya nyala dibuka ada suaranya kan, titit ya ada suaranya, bukan nama. Saya teh langsung refleks kan, langsung bangun lagi. Tidak kalau pasan dari setelah tidak lama Ustadz naik ke atas, ya dengar sendalnya Ustadz. Mungkin nyari Kang Ali, ya kan biasanya ikut subuh keluar. Karena kebetulan Kang Ali itu waktu itu nggak ada. Gak tahu jaga malam, lupa lagi ya. Oh enggak. Kecil kamar. Hah? Cukup. Gak tahu lagi jaga malam, gak tahu lagi keluar, lupa lagi saya. Oh lagi keluar, lagi izin. Ya kali ya. Saya udah siap-siap pakai baju koko keluar. Pas kaula kebetulan ada Mang Ujang. Cek mau yang teh. Langsung disuruh turun ke bawah. Nah, saya teh alhamdulillah saya teh udah nyiapin kamera, mic, memori. Jadi untuk kajian kultum awalnya gak jadi kajian Ustaz Wahid, tapi alhamdulillahnya kameranya karena udah siap, jadi saya nggak lupa bawa baterai mic. Jadi perlengkapan buat kajian Ustaz di luar teh udah komplit gitu, nggak ada yang lupa. Ya segitu ceritanya. Ada yang
kesimpulannya apa yang saya ingin sampaikan, ada yang tahu apa? Bukan ditanyakan ya. Kesimpulannya gitu. Ada yang bisa menyimpulkan? Bukan Hah? Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tidak semua yang direncanakan Allah itu tidak disukai oleh kita. Terkadang kita itu tidak suka, nyetrum terkadang kita tuh tidak suka atau mengeluh atas ketetapan Allah atau rencananya Allah. Jadi terkadang kita suka mengeluh atas ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya contoh cerita lagi ini, mah enggak apa-apa lah cerita ini juga cerita asli, cerita saya sendiri, tapi sebelum di Magdis. Hah? Bukan. Jadi kan waktu pandemi kan kosong ya. Waktu udah berarti lulus SMA, gitu udah masih SMA. Masih ya pasti pandemi lah, corona. Kan saya kalau siang tuh kan suka main keluar. Tapi tiba-tiba di satu hari ayah mamah antar mamah ke pasar. Kan saya teh udah siap-siap buat main. Tapi ku mamah diajakan ke pasar belanja. Dia antar mamah ke pasar. Hayu cuma teh. Ya hayu gak bisa nolaknya. Kenapa? Permohonan kaukenan di permintaan mamah da mamah nu ukeun lagi. Ya saya teh ikut ke pasar. Tah, dengan ikutnya saya ke pasar, dengan saya tidak jadinya main, mendapatkan nilai yang lebih besar, yang luar biasa, luar biasa nilainya dari Allah yang besar. Ada yang tahu apa nilainya? Baso. Bukan baso. Pertama, kita tuh kalau belanja sama orang tua diuji kesabaran. Benar nggak? Karena sebentarnya orang tua atau seorang ibu ya dengan sebentarnya saya itu beda. Jadi misalkan ibu ke pasar beli baju atau kerudung, dan saya mana gak milihan, jadi nungguin di tempat parkir. Apalagi kalau nemenin orang tua itu gak bawa HP nih, jadi kan kesel. Bukan HP nih. Jadi nungguin di tempat parkir kan butuh kesabaran yang sangat ekstra. Jadi selama di parkiran kan lihat orang lalu lalang lalu lalang kan melewati. Kan saking keselnya kan ngitung. Jadi mendapatkan nilai yang besar gitu, yaitu kesabaran, nilai kesabaran. Yang yaitu nilainya yang cukup besar, kesabaran, dan birrul walidainnya dapat juga kan. Atau juga kita ingin main disuruh orang tua ke pasar, itu juga dapat nilai. Kalau kita disuruh orang tua ke pasar untuk belanja, berarti kita sudah menyelamatkan satu orang. Ada yang tahu siapa yang sudah diselamatkan? Hah? Bukan. Kalau kita disuruh ke pasar sama orang tua, sama mama, berarti kita sudah menyelamatkan satu orang. Pedagang. Karena kalau saya yang belanja kan, misalkan dari pemasarkan daging ke pasar atau sayuran, kan kalau saya yang belanja kan, mang misalkan kangkung sabaran 2.000 seikatnya. Kan saya sudah bayar 2.000 langsung pulang. Tidak kalau sama orang tua nih atau sama ibu-ibu, si pedagangnya pasti ditawar, mang, alay, rumah, mang ya kangkungnya sabaraan misalkan ya 2.000 ke ditawar jadi 1.000, kan karunyanya 1.000 oke, dan emang geus batina 1.000 meureun. Jadi ketika kita disuruh belanja ke pasar, kita telah menyelamatkan
satu orang, walaupun ya pedagang-pedagangnya. Terkadang seumuran kita ya, atau anak laki-laki seumuran kita tuh suka malu ketika diajak belanja sama orang tua. Karena saya juga begitu, ada rasa malu ketika belanja sama orang tua, ya. Malu itu jadi apa, gengsi namanya. Tapi di sana kita harus menahan rasa malu tersebut agar mendapatkan nilai dari Allah. Mau nilai kecil, mau besar, dari Allah yang memberikan. Jadi terserah Allah itu mah. Jadi ya, tidak semua rencana yang rencana yang ditetapkan oleh Allah itu tidak buruk. Bahkan rencana kita mungkin baik untuk main ya, mengumpul sama teman-teman mungkin kajian. Rencana kita sudah baik, tapi sama Allah dikasih rencana yang lebih baik. Cikalo teh, rencana ini bagus nih, dikasih rencana yang lebih bagus. Menemani orang tua belanja itu sangat luar biasa ya pahalanya atau nilainya. Menurut saya mah, menurut saya sangat besar gitu nilainya. Di samping kita mengangkat belanjaan kan berat, ya nungguin sih yang lumayan, yang lumayan capeknya mah. Hah? Bukan ngeluh, curhat ya mah. Tapi tukunan naon sih. Tukunan naon gitu. Kan ke saya juga ada ingin pahalanya ya Allah, bakti kepada orang tua. Hah? Entu teka paksa. Kan kalau itu kan kalau ikut belanja sok kayak bonus nanti mama. Sok kayak bonus ya. Mah yang nasi kuning kan pameserkeun, hoyong nasi kuning. Hoyong gorengan kan dipameserkeun. Benar teh. Kan bonus itu mah ada bonusna ti orang tua, ti Allah mah lebih bagus bonusnanya. Satu lagi lah. Biar satu lagi. Dan masuknya saya ke pesantren Mak di sini teh. Ya. Di luar apa namanya? Di luar nalar. Di luar ekspektasi saya, di luar rencana saya. Karena kan gak apa, bahas aja lah sebentar. Karena pernah kan saya kultumkan di pertama kali kultum. Ini sebentar aja lah. Kan saya lulus SMP kan pesantrennya. Pesantren. Di SMP saya tuh belum ada SMA. Jadi di SMP saya tuh kan belum ada SMA. Jadi sebelum membangun SMA tuh mengadakan pesantren 1 tahun. Jadi menghafalkan doang, ngapalin doang. Nah, saya kan rencananya mau masuk ke sana, tapi saya kan mikir 2 kali. Kalau masuk ke sana nanti saya terlambat 1 tahun untuk lulus SMA-nya nanti. Karena kan saya umur bisa dikatakan paling tua ya, seangkatan SD, SMP, SMA teh. Paling kolot ya, paling tua. Jadi saya masuknya ke SMA swasta di Tasik. Jadi nggak pesantren. Tapi di SMA-nya teh ngambil jalur Sains Tahfidz. Sains Tahfidz, program sekolah. Jadi namanya itu Sains Tahfidz, ada sosial tahfidz. Apa bedanya sama yang reguler? Tahfidznya doang bedanya gitu. Dari targetnya, kalau yang reguler kan targetnya 3 juz. Kalau yang Sains Tahfidz 5 juz. Nah, di sini teh saya kurang memaksimalkan dalam hidup bersama Al-Qur'annya. Dan targetan SMA juga saya belum tamat disetorkan, harusnya 5 juz. Saya baru setorkan 4 juz karena ada pandemi. Jadi batur mah beres 5 juz. Emang karena ke bawah-bawah suasana pandemi, jadi ke bawah-bawah pandemi oge saya jadi malas gitu di rumah teh. Ke bawah-bawah malas, terbawa keenakan libur. Tapi Zoom aya tetap. Akan lulus SMA teh, saya bercita-cita ingin masuk kedokteran.
Pokoknya mah yang di bidang kesehatan, untuk kedokteran ke farmasi. Pokoknya saya teh di sana teh sudah bercita-cita ingin masuk ke bidang kesehatan untuk kuliah. Tapi melihat kondisi nilai saya yang menurun sewaktu pandemi, jadi sehingga saya langsung menyerah. Nu aya we misalkan. Jadi saya teh nggak ngambil kedokteran, ngambilnya farmasi yang bisa gampang gitu. Ikut SBMPTN ya. Di Unsil, kalau di Tasikmalaya di Unsil, bayar 200.000 buat SBMPTN. Nah, sebelum ujian SBMPTN, saya kan ikutan Karang Taruna Pemuda Masjid ya, seperti Kang Irfan, pemuda masjid, bukan pemuda biasa ya. Pemuda di masjid biasa. Nah, sebelumnya teh kan saya nggak ikutan Karang Taruna karena namanya teh kurang gaul sama teman-teman yang di kampung karena sudah lama juga. Nah, sudah lumayan lama. Ada yang ngundang kayak saya dicuekin ya. Da males kebawa kene pandemi jadi males. Ku orang tua saya teh dipaksa we jigik ngilu kajian cenah. Ulah cicing we di imah, gawe cenah. Saya teh langsung malamnya teh ikut kajian. Di sana kan ketemu Rifki. Rifki kebetulan waktu acara teh Rifki yang ngisi kajiannya. Jadi Ustadz untuk ceramain anak-anak di sana. Karena kajiannya bukan untuk bapak-bapak, untuk anak-anak sama pemuda. Kebetulan sana teh Rifki ceramah. Rifki ceramah. Nah, sudah beres kajian di sana, saya teh ikut dulu kumpul, diajak masuk Karang Taruna tadi pemuda masjid. Biasa. Setelah lama kemudiannya, si ketua pemuda teh turun udah gak ikutan lagi pemuda. Akhirnya saya diangkat jadi ketua. Masya Allah. Karena gak ada lagi ya yang lama-lamanya yang jadi anggota gak mau jadi ketua. Ya udah saya ditunjukku sama pembimbing ini. Ada pembimbing kan? Ada pembimbing. Ditunjuk saya sama pembimbing teh saya jadi ketua. Nah, waktu saya jadi ketua Pemuda Mudi, waktu ada rencana Ramadan, saya teh ngadain namanya teh tadarus bersama. Jadi setiap malam sepulang tarawih teh ngadain tadarus. Selama tadarus teh saya teh bernostalgia kembali mengingat-ingat kembali masa-masa hidup dengan Al-Quran, tapi semenjak SMP. Karena semenjak hidup di SMA itu kurang itunya bersama Al-Qurannya. Jadi waktu tilawah bersama teh mengingatkan kembali saya waktu SMP menghafal Al-Quran. Di sana tuh kepikiran ingin pesantren lagi. Jadi sebelum tadi kan ujian SBMPTN-nya, yang 200.000 teh gak ikutan ujiannya. Dan sayangnya uangnya nggak bisa diambilnya. Lumayan 200.000. Jadi dirinya abi teh terjadi SBMPTN. Terus saya teh searchingnya di Google teh pesantren pasca SMA. Susah SMA. Nyata sesudah SMA sama saya dicari teh lumayan susah gitu nyari pesantren yang lulusan SMA teh. Saya main keluarnya ketemu Rifki. Bapak Dakdi jeung Rifki. Rifki teh diajakan kabinya. Itu mah adanya sanes ade disebutan teh. Ka mana? Tak apal kurang lieur nangan pesantren teu kapanggih wae. Kumaha di dieu di mana? Di PT Kimakdis. Ku saya teh langsung dicek IG-na di Stock King IG-na. Aya kan pendaftaran mahasantri baru. Mahasantri bagus Mahasantri
Ku saya teh baca dulu program-program apa namanya? Program Prahtafid. Tilawah 5 juz. Bisa lah insyaallah. Harus hafal 30 juz, 30 juz. Juz 30 untuk 3 bulan. Insyaallah bisa. Saya teh langsung aja ngumpulkeun apa? Berkas-berkas untuk daftar. Daftar dan akhirnya ada sekarang. Ya. Ada sekarang. Ayeuna di dia aya abi. Ya. Cukup we sakitu. Jadi kesimpulannya cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan. Jadi kesimpulannya tidak semua rencana Allah itu tidak disukai oleh kita. Terkadang kan kita suka mengeluh atas ketetapan Allah. Karena Allah tuh memberikan rencana yang luar biasa bagusnya dan bermanfaat ke depannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aing